Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antum ada ganjel ini, Mas. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini, dan insyaallah kita pada kajian terakhir Jumat ini akan membahas kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Utsman Al-Khamis, seorang ulama dari Kuwait, hafizahullah ta'ala. Dan pada pembahasan sebelumnya, yaitu pertemuan dari kitab Kunuzus Sirah, kita sudah membahas tentang cerita pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita sudah membahas atau sedang membahas seputar i'adatu bina'il Ka'bah, ya, yaitu di pembangunan Ka'bah, seputar pembangunan Ka'bah yang sudah kita sampaikan pada zaman dahulu. Di zaman jahiliyah ada banjir bandang yang kemudian ternyata merusak sebagian dari bangunan Ka'bah, yang kemudian akhirnya oleh Al-Walid Ibn Al-Mughirah dan diikuti kemudian selanjutnya oleh orang-orang Quraisy yang lainnya, bahwa Ka'bah tersebut pertama dihancurkan, kemudian diulangi, dibangun untuk kedua kalinya. Hanya saja pada saat itu mereka tidak mau untuk menerima harta yang diberikan untuk pembangunan Ka'bah kecuali dari harta-harta yang thayyib, yang baik. Ya, tidak mau ketika harta yang didapatkan karena hasil yang haram, karena riba, karena zina atau semacamnya, atau dari mencuri juga. Kemudian ternyata pembangunan Ka'bah tersebut, ya, karena hartanya kurang, akhirnya dibangun seperti sekarang ini. Jadi ada bagian yang tidak terpenuhi, ya, ada al-hijru atau al-jadru, yang semestinya sekitar 6 hasta dari situ termasuk bagian dari Ka'bah. Dan dahulu Ka'bah itu modelnya sedikit persegi panjang. Ya, kemudian pada zaman Khalifah Abdullah ibnu Az-Zubair, beliau radhiyallahu ta'ala anhu benahi untuk kesekian kali. Jadi beliau beliau berusaha untuk membangun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, jadi bentuknya seperti apa? Ya, termasuk al-hajru atau yang dikenal al-hatim atau sebagian yang menyebut sekarang, atau banyak kan orang menyebut sebagai apa? Hijr Ismail. Itu dimasukkan sebagai bangunan Ka'bah, kemudian pintu Ka'bah diturunkan sampai tanah, ya, kemudian pintunya dijadikan menjadi 2, pintu timur dan barat. Satu pintu untuk masuk, satunya untuk keluar. Jadi sudah persis seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah ini adalah khalah. Apa itu khalah? Bibi dari Abdullah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair ini bapaknya siapa? Ya, Zubair. Ibunya siapa? Asma binti Abu Bakar. Ya, dan Aisyah binti siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi kemudian masalahnya oleh khalifah siapa? Oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, ternyata dikembalikan kepada seperti masa jahiliyah, ya, seperti masa jahiliyah. Jadi pintunya ditinggikan, ya, kemudian pintunya satu ditutup, ya, kemudian yang sudah dipanjangkan itu sekitar 6 hasta dikurangi lagi, dan seperti sekarang ini, ya. Padahal itu tidak sesuai dengan pondasi yang telah dibangun oleh zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, kita terhenti sampai di situ pada saat itu, ya. Di mana Abdul Malik bin Marwan dia mengejek apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair. Ya, akhirnya kemudian mengembalikan seperti pada masa jahiliyah, yaitu seperti yang dibangun oleh masa jahiliyah. Nah, kemudian kita sampai di sini, ya. Di buku saya pada halaman ke-31. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Waqad, kata musannif, Syekh mengatakan, Syekh Utsman, waqad wafada Al-Harits ibnu Abdullah ala Abdul Malik bin Marwan. Nah, suatu ketika Al-Harits bin Abdullah ini datang kepada Abdul Malik bin Marwan, dan sudah kita sampaikan bahwasanya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada saat itu, ya, khilafah pada saat itu bertempat di Dimashq, ya, Damaskus di Suriah kalau sekarang ini, ya. Nah, dia datang kepada Abdul Malik bin Marwan, ya, utusan ini. Faqala, kemudian Abdul Malik berkata, ma'adhunnu Aba Khubayb, ya, maksudnya saya mengira bahwa Abu Khubayb ini adalah kunyah dari Abdullah bin Zubair, ya. Sami'a min Aisyah, maka yazum annahu sami'ahu minha, ya. Aku tidak mengira, ya, bahwasanya Abdullah bin Zubair itu benar-benar mendengar dari Aisyah berkaitan dengan masalah Ka'bah yang benar tadi. Tapi ternyata Al-Harits yang datang ke Syam pada saat itu, ya, pada saat itu Syam, ya, dia berkata, Al-Harits, bala ana sami'tu minha, ya, benar, ya, justru yang diucapkan itu benar, aku pun pernah mendengarnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Al-Harits bin Abdullah ini pun mendengarnya dari Aisyah. Ya, jadi kisah ini kan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Ya, kemudian Aisyah menceritakan kepada, ya, sahabat-sahabat yang lainnya. Di antara yang mendengar pada saat itu Abdullah bin Zubair. Demikian pula Al-Harits bin Abdullah ini. Ya. Nah, mendengar hal tersebut, faqala Abdul Malik mengatakan, sami'taha madza taqul? Ya, engkau mendengar Aisyah mengucapkan apa, menyampaikan apa? Jadi ingin yata'akkad, ya, untuk memastikan, untuk tabayun, apa kira-kira yang disampaikan oleh Aisyah, apakah sama dengan yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair atau berbeda? Nah, qala, kemudian Al-Harits bin Abdullah bercerita, qalat, ya, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah berkata kepada Aisyah, ini hadisnya mirip seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, inna qaumaki istaqsaru min bunyanil bait, sesungguhnya kaum wahai Aisyah, ya, orang-orang itu pada saat itu mereka kekurangan harta ketika membangun Ka'bah, ya. Walaulah hadatsatu adihim bisyirki a'attu ma taraku minhu, ya, jadi mereka kurang dalam membangun Ka'bah. Seandainya bukan karena zaman mereka yang begitu dekat dengan kesyirikan, ya, dekat dengan masa apa? Jahiliyah, niscaya aku akan kembalikan bangunannya seperti sebelumnya yang mereka tinggalkan membangun seperti itu, ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwasanya di zaman jahiliyah bangunan itu tidak sempurna seperti sebelumnya, ya kan? Kemudian beliau mengatakan, fa in bada liqaumiki min ba'di an yabnuhu fahalummi liuriyaki ma taraku minhu. Seandainya tampak, ya, bagi kaummu sepeninggalku ingin membangun seperti pertama lagi, ya, seperti di atas bangunan Nabi Ibrahim, ya, maka kesinilah, ya, aku akan perlihatkan kepada anti apa yang ditinggalkan oleh mereka orang jahiliyah. Makanya Rasulullah SAW pada saat itu Aisyah masih muda, ya, apalagi ketika Rasulullah SAW wafat, usia Aisyah itu sekitar berapa? 18 tahun, ya, sekitar 18 tahun. Nah, yang kemudian akhirnya oleh Rasulullah SAW dipanggil Aisyah, diperlihatkan tempat-tempat yang benar tentang pembangunan Ka'bah itu, ya. Akhirnya apa? Fa'araha qariban min sab'ah adru. Ya, kemudian ternyata Rasul memperlihatkan kepada Aisyah, ya, dekat dari 7 hasta atau kurang lebih 7 hasta. Di riwayat yang lain 5 hasta, riwayat yang lainnya 6 hasta, ya. Ada yang menyebutkan itu adalah sekitar 6 hasta. Wa annahu kadzalik, ya, dan ternyata memang benar seperti itu, ya, sekitar kurang dari 7 hasta. Wala ja'altu laha babaini mawdu'aini fil ardi syarqiyyan wa gharbiyya, dan saya aku akan bangunkan 2 pintu yang terletak, yang menempel di bawah, ya, di arah barat dan di arah timur. 1 pintu untuk masuk, 1 untuk
keluar. Wa hal tadrina lima kana qaumuki rafa'ul bab? Apakah anti tahu wahai Aisyah mengapa kaummu dahulu itu mengangkat pintu Ka'bah jadi atas? Jadi sekarang ini seberapa antum pernah ada yang pernah lihat? Tenggelam enggak antum? Intinya tinggi ya. Makanya kalau ada utusan-utusan tertentu atau delegasi tertentu ingin masuk ke Ka'bah, mereka kan pakai tangga ya, dibikin tangga tinggi ya. Qalat Aisyah mengatakan, qultu, saya menjawab, la, saya tidak tahu wahai Rasulullah ya. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, ta'azuzan alla yadkhulaha illa man aradu. Itu sebagai bentuk semacam mereka merasa sombong atau berkuasa atasnya ya, sehingga mereka bisa menghalangi orang yang ingin masuk untuk tidak masuk. Makanya kemudian beliau mengatakan, "Fakana ar-rajul idza huwa arada an yadkhulaha yad'unahu yartaqi hatta idza kada an yadkhul dafa'uhu fasaqat." Makanya dahulu ketika ada orang yang mau masuk ya, dan mereka orang-orang Quraisy itu tidak suka, itu dibiarkan. Itu ketika sudah sampai di atas, apa yang dilakukan? Didorong. Nakal tidak? Didorong sampai jatuh ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin ada orang-orang yang masuk ke Ka'bah. Nah, kisah ini seperti sebelumnya kan sudah disampaikan ya, hadisnya sudah kita sampaikan, dan ini yang dibawakan oleh Al-Harits bin Abdullah disampaikan pada Abdul Malik bin Marwan ya. Ternyata Al-Harits ini benar-benar mendengar dari siapa? Aisyah juga ya. Mendengar hal tersebut, faqala Abdul Malik lil Harits ya, khalifah Daulah Umayyah pada saat itu, yaitu Abdul Malik bin Marwan, mengatakan kepada Al-Harits berkali-kali atau kedua kalinya dia bertanya, anta sami'taha taqulu hadza? Engkau benar-benar mendengarkan Aisyah mengucapkan seperti ini? Ya, Al-Harits mengatakan qala na'am. Iya, benar. Ya. Jadi kemudian apa yang terjadi? Qala, akhirnya dia bercerita ya. Fana kata Abdul Malik sa'atan bi'asahu. Abdul Malik itu bawa tongkat yang kemudian beberapa saat dia tusuk-tusukan di tanah. Jadi kalau di bawah ada tanah yang tuh pakai tongkat itu ya ditusuk-tusukan di tanah. Berpikir dia, apa dia yang kira-kira akan dilakukan? Menyesal dia. Tsumma qala, kemudian akhirnya dia mengatakan, waditu anni taraktuhu wa ma tahammal ya. Aku sangat berharap seandainya aku biarkan bangunan itu apa adanya seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Dia menyesal ya. Fi riwayat dalam sebuah riwayat dikatakan, lau kuntu sami'tuhu qabla an ahdimahu la taraktuhu ala ma bana Ibnu Zubair. Seandainya aku mendengar ini sebelum saya benarkan, sebelum saya bangun lagi itu, niscaya aku akan biarkan seperti apa yang telah dibangun oleh Ibnu Zubair ya. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Paham ya? Akhirnya dia menyesal. Sampai di sini selesai berkaitan dengan masalah pembangunan Ka'bah di zaman mereka. Meskipun nanti sebenarnya yang kita bahas ini adalah pembangunan Ka'bah di zaman Rasulullah SAW. Tapi ada cerita yang lainnya. Wa fi ahdi Daulah Al-Abbasiyah, yang kemudian pada masa Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, fi khilafatul Mahdi, pada masa Khalifah Al-Mahdi ya, khalifah yang ketiga, As-Saffah Al-Mansur Al-Mahdi Al-Hadi Al-Amin dan seterusnya, Al-Rashid ya, Al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun dan seterusnya. Nah, arada al-khalifah an yu'ida bina al-Ka'bah wa an yudkhala al-hajr fiha marratan thaniyah. Jadi Khalifah Mahdi ini dia ingin untuk kembali membangun Ka'bah dan masukkan al-hajar tersebut ke dalam bagian Ka'bah, atau Hijr Ismail itu ke dalam bagian Ka'bah. Dia ingin mengembalikan seperti yang dibangun sesuai dengan pondasi pada masa Nabi Ibrahim dan seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair. Jadi benar-benar sesuai dengan yang benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian apa yang dilakukan? Ini khalifah kalau dekat dengan siapa? Dekat dengan ulama. Fasa'al al-Imam Malikan, akhirnya dia berkata kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang kepada beliau dinisbatkan madhab Maliki ya. Qala ma taqul, bagaimana menurutmu ya, kata Khalifah Al-Mahdi tadi. Faqala Imam Malik mengatakan la tafal, jangan dilakukan ya.
Imam Malik menasihati jangan dilakukan. Ya, Al-Mahdi bertanya 5. Ada apa? Alasannya apa? Mengapa? Qala akhsha an yattakhidhahul muluku lu'bah. Saya khawatir nanti raja-raja setelahmu itu akan menjadikan sebagai bahan permainan, ya. Yang satu merubah ini, yang satu merubah itu, dirubah terus seperti mainan. Iya, padahal itu adalah rumah yang diagungkan oleh kaum muslimin, ya. Hadza yahdim wa hadza yabni, ya. Raja yang ini datang dia membangun, raja selanjutnya atau khalifah selanjutnya menghancurkan, membangun dan seterusnya. Fatarakahul khalifah. Akhirnya Al-Imam Mahdi mendengar nasihat dari Imam Malik, akhirnya dibiarkan sampai sekarang ini. Wa baqiyal baitu ala halhi ila yaumina hadza. Makanya Ka'bah, ya, bangunannya ya seperti itu terus sampai sekarang ini, ya, selesai kisahnya. Fa in qala qail, kemudian seandainya ada orang mengatakan fahal nu'iduhu wa nabnihi, fahal nu'iduhu al-an wa nabnihi kama arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, apakah kita sekarang ini kita bangun seperti kita kembalikan dan kita bangun seperti apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kita benarkan, ya, Ka'bah seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana menjawabnya? Beliau katakan naqul, ya, kita jawab hadza masiruhu ilal ulama, ya. Perkara ini bukan dikembalikan pada antum semuanya, bukan kepada kita, tapi kepada siapa? Para ulama, ya. Mereka yang memutuskan. Yajtami'una tsumma yanzuruna al-amr, ya. Biar mereka berkumpul kemudian baru menelaah masalah ini, ya. Mereka dalami permasalahan ini, apakah perlu dibangun lagi seperti yang benar atau tidak, ya. Fa in ra'u dzalika fal amru ilaihim. Seandainya mereka berpendapat bahwasanya itu iya, ya, maka diambil, ya, pendapat mereka. Allah mengatakan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya perkara itu dikembalikan pada Rasul, ya, tapi Rasul SAW sudah meninggal dunia, wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang yang berilmu yang memahami masalah ini, niscaya mereka bisa beristinbat, bisa mengeluarkan kesimpulan yang tepat, yang bagus, ya. Bukan setiap orang kemudian memutuskan perkara, ya. Tapi realitanya sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Ini di sela-sela zaman Khalifah Daulah Umayyah kemudian Daulah Abbasiyah. Kita kembali kepada awal cerita kita, yaitu pembangunan Ka'bah oleh oleh Al-Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang Quraisy pada saat itu, ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, ya kan? Ini karena kita kemudian bercerita tentang pembangunan dan renovasi Ka'bah. Nah, kita kembali kepada pada saat itu, ya. Jadi mereka ketika akhirnya Al-Walid bin Mughirah melihat ketika membangun satu, ketika menghancurkan satu, ternyata tidak ada apa-apa yang menimpa beliau, tidak ada yang menimpa dirinya, ya, orang Quraisy, ya. Kemudian akhirnya setelah menunggu keesokan pagi tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, akhirnya orang-orang kufar Quraisy mereka bersama-sama untuk membantu menghancurkan Ka'bah, kemudian dibangun dari awal. Yang kemudian ternyata ada yang kurang, ya, kemudian ada yang kurang dari harta mereka. Yang kemudian ada bagian yang sangat penting, sangat vital di bagian Ka'bah, apa itu? Al-Hajar Aswad. Nah, ini ceritanya. Makanya beliau di sini memberikan judul baru Dzaka'un wa Fitnah, kecerdasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an banat Quraisyun al-Ka'bah. Setelah Quraisy selesai membangun Ka'bah, tanaza'u fi man yada'ul hajarul aswad fi makani. Akhirnya mereka bertikai, ribut siapa kira-kira yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, ya. Ini orang Arab dahulu itu suka ribut, ya, makanya mereka suka apa? Berperang, ya, satu sama lain saling berperang, ya, pendendam. Tapi setelah datang Islam mereka disatukan, ya, termasuk dua kabilah besar Madinah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Sebelumnya perang, akhirnya Allah satukan hati mereka. Fakullun yuridu an yatasharrafa biwadhihi. Setiap dari mereka kabilah-kabilah itu ingin mulia, ya, dengan meletakkan Hajar Aswad tersebut, ya. Akhirnya
akhirnya ketika ribut tersebut, kemudian akhirnya mereka bersepakat, faqalu nuhakkimu fina awwala dakhilin alaina. Ya sudah, akhirnya ada kesepakatan, kita putuskan siapa orang yang datang pertama kali ke sini, ya. Paham ya? Kira-kira kalau ada orang masuk datang pada mereka di Ka'bah itu, ya sudah, itu yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Faqaddarallahu tabaraka wa ta'ala an yakuna awwalu dakhilin alaihim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah menakdirkan bahwa yang pertama kali masuk kepada mereka pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad yang belum menjadi nabi pada saat itu. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan huwal amin, hadzal amin, inilah orang yang amanah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-amin, ya. Maka dia termasuk sebagai orang yang kalau orang Indonesia bilang fatonah. Apa itu arti fatonah? Cerdas. Fatonah itu cerdas, ya. Tapi kalau di kampung saya fatonah itu nama perempuan. Fatonah, ya. Al-fitnah atau al-fatonah itu artinya cerdas. Dan sifat Rasul itu banyak, ya, bukan hanya 3. Orang ada yang sidq, amanah, fatonah, itu saja yang sering-sering disampaikan kemana-mana. Padahal banyak dari sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rauf, rahim, ya, santun, penyayang, dan lain sebagainya. Nah, ketika yang datang Rasul, ya sudah, mereka ridha, ya. Mereka ridha. Ya, kemudian bagaimana yang dipikirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini sisi cerdasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meminta kepada setiap kabilah untuk memegang kain. Jadi supaya mereka semuanya itu merasa ikut andil dalam meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ya, fanaza'a ridaahu, akhirnya beliau ambillah rida beliau, selendang atas beliau, wa talaba min ru'asa'il qabaili an yahmila kullu wahidin minhum min taraf. Ya, beliau minta kepada setiap pemuka kabilah pada saat itu untuk memegang sisi-sisi dari selendang tersebut, hatta awsalul hajar ilal Ka'bah. Jadi dipegang semuanya, setiap pemimpin memegang, ya, kabilah-kabilah tersebut, ya. Akhirnya kan dibawa dari Hajar Aswad, dibawa sampai ke tempat di Ka'bah itu, di sisi Ka'bah, ya, sampai ke Ka'bah. Fahamalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifah wa wada'ahu bi makanihi. Kalau sudah dekat dari tempatnya, baru Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan mulia beliau ambil Hajar Aswad itu dan diletakkan di tempatnya, ya. Ini kecerdasan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi, ya, bahwasanya beliau melihat mereka adalah orang yang suka seperti itu, suka bertikai, ya. Yang kemudian solusinya beliau sangat tepat sekali, supaya setiap dari mereka itu memiliki andil, ya, memberikan saham untuk bisa membawa Hajar Aswad sampai dekat. Yang kemudian ketika sudah tidak ada cara kecuali dengan diambil dengan tangan, maka Rasulullah SAW yang mengambilnya, dan ini dengan kesepakatan dari mereka. Ya, mereka kalau menghukumi sesuatu seperti itu, ya sudah, kita sepakat gini aja, gitulah, ya. Tapi ini hati-hati kalau sekarang, jangan mudah diamalkan, ya. Maka sebagian daerah di Indonesia yang saya pernah dengar itu, ada orang memberi nama anaknya itu seperti itu. Apa yang pertama kali muncul di benak, langsung diberi anaknya dengan nama itu. Seandainya mungkin ada kucing datang pada saat itu, namanya anaknya si kucing. Ada suara kelontang, anaknya si kelontang. Makan kelanting, yang diberikan kelanting. Ini terjadi, ya. Saya lupa di daerah mana, ya. Dalam memberi nama anak, hendaknya dipertimbangkan matang-matang. Selesai sampai sini. Kemudian waqaja fil hadis, dan ada sebuah riwayat hadis yang antum sering dengar hadis ini, nazalul hajarul aswad minal jannah wa huwa asyaddu bayatan minal laban fasawwadathu khataya bani adam, ya. Hajar Aswad itu turun dari surga, ya. Awalnya dia itu lebih putih daripada susu, ya, tapi kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam, manusia. Pelajaran berharganya, ikhwah sekalian, batu saja yang putih bisa hitam, lalu bagaimana dengan hati kita, ya. Ini yang pertama. Kemudian batu itu sebenarnya kan sangat-sangat keras, ya, bisa berubah,
tapi ternyata hati kita keadaannya bisa lebih keras daripada batu, ya. Makanya pentingnya kita al-inayah, al-ihtimam, sangat perhatian dan care terhadap hati kita masing-masing. Bukan hanya zahir, bukan hanya luar saja, kita berusaha pun untuk ittiba, ya, beragama, mengikuti Rasul secara batin, ya. Inilah kira-kira kisah kesudahan dari pembangunan Ka'bah beberapa kali, ya, dari masa jahiliyah sampai masa khalifah Daulah Abbasiyah, bahkan sampai sekarang ini. Dan dengan demikian saya kira sampai di sini dulu. Sekian perjumpaan kita untuk Sirah Nabawi, ya, dari kitab Kunuzus Sirah. Semoga dimudahkan untuk membahas kembali 2 pekan setelah ini. Pekan depan libur insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.